Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 441. Sayangnya, hampir setengah dari mereka meninggal. Sebagian besar meninggal karena tubuh mereka membusuk setelah terluka. Moji menghela napas, lalu membuka pintu kamar. Seorang pria yang sedang sekarat terbaring di tempat tidur, napasnya lebih banyak keluar daripada napas masuk, dan dia tampak terluka parah. Ada apa dengan dia? Ye-Shikai bertanya. Lengannya terluka, dan tidak butuh waktu lama hingga menjadi seperti ini. Kami mencoba menggunakan kekuatan internal untuk membantunya, tetapi tidak berhasil. Moji berkata dengan ringan. Melihat mata laki-laki itu yang memohon untuk hidup, sungguh menyedihkan. Para pembunuh ini hanya dapat menunjukkan naluri manusianya ketika mereka akan mati. Biar aku coba. Ye-Shikai duduk di tepi tempat tidur, mengaktifkan saraf dalamnya, meningkatkan kekuatan internalnya hingga ekstrim dalam sekejap, memusatkan semuanya di dantiannya. Wajahnya memerah. Ye-Shikai mencengkeram pergelangan tangan pria itu, dan menyuntikkan kekuatan internalnya ke tubuh pria itu sekaligus. Ekspresi kesakitan muncul di wajah pria itu. Kekuatan internal memasuki tubuhnya untuk membuang racun, tetapi juga menyebabkan sejumlah kompresi pada meridian. Namun, rasa sakitnya hanya sementara. Pria itu menggertakkan giginya dan bertahan. Butiran keringat jatuh dari dahinya. Kekuatan internal mengalir melawan meridian dan terbagi menjadi dua jalur, satu langsung menuju dantian dan lainnya menuju jantung. Ye-Shikai dapat dengan jelas merasakan bahwa denyut nadi pria itu berangsur-angsur melemah. Dia telah melihat banyak orang mati karena keracunan. Umumnya denyut nadi orang-orang tersebut akan bertambah cepat akibat rangsangan zat yang akut dan sangat beracun, lalu berhenti tiba-tiba setelah mereka meninggal karena keracunan. Tetapi pria di depannya berbeda. Denyut nadinya berangsur-angsur melambat dan ringan, seolah-olah ia telah kehilangan vitalitasnya. Ini sangat mirip dengan penuaan tubuh. Semua orang akan menjadi seperti ini ketika mereka memasuki usia tua. Namun pria ini menua terlalu cepat. Ye-Shikai melirik wajah pria itu dan melihat kerutan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Inilah kekuatan energi kematian. Zat ini tidak beracun atau berbahaya dan dapat dipahami sebagai katalisator penuaan manusia. Tenaga internal mengalir ke hulu sepanjang meridian, dan ketika mencapai dekat jantung, pergerakan tenaga internal terhenti tiba-tiba. Ye-Shikai merasakan adanya perlawanan tak kasat mata yang menghalangi kekuatan internal untuk bergerak maju sama sekali. Ini adalah energi kematian. Ye-Shikai bergumam, meningkatkan output kekuatan internalnya. Inner Spirit adalah senjata ajaib yang ditinggalkan oleh senior Xiang Qi, yang dapat meningkatkan kekuatan internalnya dalam waktu singkat, tetapi tidak ada gunanya sekarang. Jika kekuatan internal yang agung diibaratkan sebagai tinju baja, maka energi kematian ini adalah bola kapas, yang menghalangi kekuatan internal untuk dikerahkan. Waktu berlalu menit demi menit, dan terjadi kebuntuan antara kekuatan internal dan energi kematian. Namun, saat efek saraf dalam melemah, Ye-Shikai mulai merasa sedikit tidak berdaya, dan keringat dingin muncul di dahinya. Energi kematian tampaknya memiliki efek menahan kekuatan internal. Ye-Shikai merasakan kekuatan batinnya dilahap sedikit demi sedikit. Menarik. Pada saat-saat terakhir ketika kebuntuan itu runtuh, Ye-Shikai tiba-tiba menarik kembali tenaga dalamnya, dan tubuhnya tanpa terkendali mundur 2 langkah, dan pria itu memuntahkan seteguk darah. Tuan Pluto, terima kasih. Pria itu berkata dengan seluruh kekuatannya. Ye-Shikai mengangguk sedikit. Dia gagal. Energi kematian telah memasuki hatinya. Bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkannya. Namun Ye-Shikai bertahan sampai saat terakhir. Moji, bawakan aku pil senong. Kata Ye-Shikai sambil mengulurkan tangannya. Tuan, pil senong langka, saya. Cepat berikan aku satu. Ye-Shikai berkata dengan tegas. Oke. Moji dengan enggan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya, mengeluarkan pil senong dan menyerahkannya kepada Ye-Shikai. Ini adalah harta karun yang diberikan Ziyun kepada mereka, dan masing-masingnya sangat berharga. Lelaki di hadapannya hanyalah seorang lelaki yang belum pernah ia temui sebelumnya dan ia temui secara kebetulan. Menyelamatkannya sudah merupakan suatu kebaikan. Ye-Shikai menempelkan pil senong ke mulut pria itu dan menggunakan tenaga dalamnya untuk mendorongnya ke kerongkongannya. Pada saat yang sama, ia mengedarkan kekuatan internalnya untuk merangsang efek obatnya. Ye-Shikai menarik napas dalam-dalam. Pil senong jelas memperlambat penyebaran energi kematian, tetapi hanya menundanya dan tidak menghilangkannya. Kekuatan internal Ye-Shikai tidak ada gunanya. Pil senong tidak berguna melawan energi kematian. Semua orang menundukkan kepala karena frustrasi.
Kalau energi kematian itu tidak ada yang bisa memutusnya, bukankah itu artinya para prajurit itu akan mati jika tersentuh? Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Yesike berkata dengan tenang. Saat orang yang sekarat hendak berbicara, kata-katanya penuh kasih. Bahkan pembunuh berdarah dingin pun dapat mengucapkan kata-kata dari hati. Dia bersedia menjadi pendengar. Aku melihat jejak Dewa Bulan di sebelah barat kota. Dia dibawa pergi oleh seseorang. Pria itu berkata dengan ragu-ragu dengan seluruh kekuatannya. Siapa dia? Siapa yang membawanya pergi? Hati semua orang terangkat sekaligus, dan Yesike memegang lengannya dengan lebih bersemangat. Ya, sebelum lelaki itu sempat menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan dia terjatuh lemas di tempat tidur. Dia meninggal karena usia tua. Brengsek. Yesike tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dan meninju dinding. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Sayang sekali pria itu tidak menyelesaikan kata-katanya. Namun Yesike lebih khawatir tentang siapa yang membawa pergi Jikian dan siapa yang memiliki kekuatan untuk membawa pergi Dewa Utama dengan mudah. Miehun menatap layar komputer dengan saksama. Dia telah memasang kamera mikro di sepanjang jalan untuk mendeteksi setiap gerakan di dekatnya. Tuan, orang-orang itu sudah berkumpul. Miehun menutup komputernya, menunjuk ke sebuah bangunan di kejauhan, dan berkata dengan ringan. Ayo pergi dan lihat. Berapa banyak orang yang masih di sini? Yesike berkata dengan dingin, sambil menatap orang-orang yang kelelahan di ruangan itu. Sekarang mereka hanya bersyukur karena selamat dari bencana dan tidak berniat untuk saling bertarung lagi. Hidupku sudah hampir berakhir, apa gunanya pertikaian? Tuan, ada 23 orang di sini, dan sisanya harus bubar. Pada saat ini, seorang wanita keluar dari samping. Melihat suasana hati orang banyak yang tertekan, Yesike bisa mengerti. Sekarang mereka berada jauh di dalam sarang harimau, dan mereka akan mati jika tidak berhati-hati. Meskipun mereka semua pembunuh, mereka masih takut mati di hati mereka. Satu-satunya orang di dunia yang tidak takut mati adalah orang gila. Banyak dari orang-orang ini merupakan wajah-wajah yang dikenal. Yesike mengenali mereka, termasuk Colt Gun Wilson. Bahkan ada musuh bebuyutan di antara mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk membalas dendam. Mereka semua ingin keluar dari relik ini hidup-hidup, jadi tidak akan ada pertikaian untuk sementara waktu. Semuanya, bergembiralah dan dengarkan perintahku sekarang. Jika kalian ingin keluar hidup-hidup, kita harus bekerja sama. Kata Yesike yang berdiri di tengah kerumunan. Perintah pembunuhan sebelumnya adalah untuk menindak tegas pikiran buruk orang-orang ini. Setelah mengalami pembantaian seperti itu, mereka seharusnya sangat jelas bahwa hanya kerjasama yang bisa bertahan, jadi sekarang adalah waktu yang tepat bagi Yesike untuk memimpin semua orang. Bab 442. Begitu Yesike selesai berbicara, ada keheningan total di bawah. Semua orang menundukkan kepala, seolah mengabaikan kata-katanya. Mereka memiliki kekhawatiran, keraguan, dan kegelisahan dalam hati mereka. Begitulah situasi nyata di dunia bawah tanah, penuh intrik. Hari ini kau dan aku bergabung untuk mengalahkannya, dan besok kau dan dia bergabung untuk mengalahkanku. Itu tidak menentu, bahkan para dewa utama pun seperti ini. Bukankah Poseidon dan Hephaestus orang-orang seperti itu? Semua orang terdiam. Di dunia bawah tanah, tidak ada kepercayaan dasar antara orang-orang. Itu bukan salah siapapun. Kemarin sudah seperti ini, dan besok akan seperti ini lagi. Tapi tidak hari ini. Hitung aku juga. Sebuah suara terdengar, kedengarannya agak tiba-tiba dalam suasana yang hening. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat Wilson di sudut. Lebih baik aku mati daripada mati di tangan monster-monster itu. Tuan Pluto, izinkan aku bergabung denganmu. Wilson berjalan mendekati Yesike, berlutut dengan satu kaki, dan meletakkan tangan kanannya di dada untuk menunjukkan kesetiaannya. Wilson, terima kasih atas kepercayaanmu. Yesike mengangguk dan melangkah maju untuk membantu Wilson berdiri. Tuan Pluto, saya juga bersedia membantu. Aku juga. Aku ikut juga. Dengan awal yang baik bagi Wilson, para praktisi tersebut juga menyatakan kesediaan mereka untuk membentuk aliansi. Entah karena ketulusan atau pertimbangan praktis, semakin banyak orang berarti semakin besar kekuatan. Tuan Pluto, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wilson bertanya pada Yesike saat semua orang duduk mengelilingi meja. Sekarang jumlah kita sudah terlalu banyak. Tidak baik bagi kita untuk berkumpul bersama. Akan mudah bagi para prajurit itu untuk menemukan kita.
Ye menganalisis dan mengamati semua orang. Tetapi jika kita berpisah, kemungkinan besar kita akan dikalahkan satu persatu. Jadi saya berencana untuk membagi kita menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok berisi 10 orang. Jarak antar kelompok adalah 1 kilometer. Jika terjadi situasi apapun, kita dapat saling mendukung. Dengan cara ini, kita dapat menyerang atau bertahan, dan kita tidak akan takut dikepung. Ye berkata dengan ringan. Kalau begitu, mari kita bagi Istana Dunia Bawah menjadi beberapa kelompok. Moji berkata lebih dulu. Putri ajaib, semua orang di kelompokmu berasal dari Istana Dunia Bawah. Bukankah ini membentuk kelompok? Karena ini aliansi, bukankah tidak adil untuk membagikan hal-hal seperti ini? Pada saat ini, seorang wanita berdiri. Ye mengenalnya. Nama wanita itu adalah Koga Kawako. Dia adalah seorang ninja wanita dari negara kepulauan. Dia mahir dalam ninjutsu dan memiliki keterampilan seni bela diri yang tinggi. Hal yang paling krusial adalah identitasnya. Sekolah Koga adalah sekolah ninja terbaik di negara kepulauan tersebut, dan pemimpinnya, Koga Ikro, adalah kaisar ninja di negara pulau tersebut. Dan Koga Kawako ini adalah cucunya. Nona Koga Kawako, saya tidak menyangka Anda akan datang ke sini. Mengapa pengawal Anda tidak ada di sekitar Anda? Tentu saja Moji mengenalnya. Dia tidak memiliki banyak perasaan baik terhadap orang-orang dari negara kepulauan itu. Putri ajaib, diamlah. Ye langsung memarahi. Hal yang paling tabu dalam aliansi ini sekarang adalah intrik. Terlebih lagi, kekhawatiran Koga Kawako mungkin menjadi kekhawatiran semua orang yang hadir. Jika dua kelompok lainnya terkepung, dan orang-orang Istana Dunia Bawah mengkhianati mereka dan tidak datang mendukung mereka, maka mereka akan tamat. Ayo kita lakukan ini. Tim pertama akan dipimpin oleh Nightmare, tim kedua akan dipimpin oleh Wilson, dan aku sendiri yang akan memimpin tim ketiga. Ye merenung sejenak lalu berkata perlahan. Tidak, saya keberatan. Moji berkata lebih dulu, Tuan Pluto adalah inti Istana Dunia Bawah, bagaimana mungkin kau tidak bergabung dengan kami? Nightmare, Soul Destroying dan lainnya juga menggelengkan kepala untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka. Mengapa aku pergi? Tidak ada Istana Hades, tidak ada kelompok pembunuh, dan tidak ada organisasi lain di sini. Kami bertiga hanyalah satu tim. Ye menunjuk orang-orang di sekitarnya. Sebagai pemimpin yang berkualifikasi, ia harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Efektivitas tempur setiap anggota tim, pemahaman diam-diam dan kerjasama antara rekan satu tim, semua hal ini jika digabungkan akan menjadi efektivitas tempur seluruh tim. Kalau seseorang hanya tahu memamerkan keberaniannya saja, dia tidak layak menjadi pemimpin. Keputusan Ye bijaksana. Dia menstabilkan moral seluruh tim. Keputusan ini memberikan ketenangan pikiran bagi semua orang. Ye secara pribadi memimpin 3 tim, artinya, tak peduli tim 1 atau tim 3 dalam kesulitan, pihak lawan akan datang untuk memperkuat. Jika tim 1 dikepung, Ye tidak akan meninggalkan penduduk Istana Dunia Bawah, begitu pula sebaliknya, jika tim 3 dikepung, penduduk Istana Dunia Bawah tidak akan melihat pemimpin mereka mati. Adapun tim 2, karena hubungan khusus antara tim 1 dan tim 3, mereka tidak akan berpikir untuk melakukan trik apapun. Karena tim 1 dan tim 3 tidak dapat dipisahkan, mereka tidak akan mundur di tengah jalan. Memiliki 2 tim sebagai cadangan selalu lebih aman daripada menjadi seorang penjaga sendirian. Adapun untuk berbalik melawan mereka, itu bahkan lebih mustahil. Mengandalkan tim 2 saja, jika ingin melawan tim 1 dan tim 3 secara bersamaan, itu sama saja dengan mencari kematian. Selain itu, Kapten tim 2, Wilson, ditunjuk oleh Ye sendiri. Bahkan jika ada yang berani menentang Wilson, mereka tidak akan berani menyinggung Ye Sang Pluto. Bagaimana? Apakah ada yang keberatan dengan rencanaku? Ye melihat sekeliling dan bertanya dengan ringan. Koga Kawako jelas sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Ye akan terpisah dari tim kepercayaannya dan memilih bekerja sama dengan orang asing. Tidak, Tuanku, saya merasa pengaturan ini sulit diterima. Meng Yan menemukan tempat yang tenang untuk berbicara dengan Ye Tim kami hanyalah kerja sama sementara. Jika terjadi sesuatu pada Anda, Tuanku, maka kami. Mimpi buruk, kalau sekarang kita masih punya ide ini, maka tidak ada satupun dari kita yang bisa lolos. Ye berkata dengan ringan. Dia mengerti apa maksud mimpi buruk. Selama kita masih berada di reruntuhan ini, kita harus memperlakukan mereka sebagai orang-orang kita sendiri di Istana Dunia Bawah. Kalau tidak,
kita akan terasing dan lebih baik tidak membentuk aliansi. Tuan, izinkan saya bertukar tugas dengan Anda. Saya akan memimpin tim ketiga dan Anda akan tetap bersama yang lainnya. Mimpi buruk berpikir sejenak lalu melanjutkan. Haha, jadi kamu khawatir dengan keselamatanku. Yesike sekarang mengerti bahwa mimpi buruk khawatir orang-orang dari ketiga tim akan bergabung untuk menyakitinya. Tuanku, dunia bawah akan tetap menjadi dunia bawah tanpa diriku, tetapi tanpamu, tuanku, dunia bawah akan berada di bawah kekuasaan pihak lain dan tak seorang pun akan selamat. Mimpi buruk berbicara kata demi kata, nadanya terdengar sangat serius. Kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Lagi pula, kamu di sini untuk mencari Dewi Bulan, dan Nyonya masih menunggu di luar. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Kau juga sama, kan? Phantom Fox ada di kamar sebelah. Kalau terjadi sesuatu padamu, menurutmu apakah dia akan merasa lebih baik? Yesike tertawa dan menepuk bahu Mengyan. Jangan khawatir, aku kuat dan tidak akan terjadi apa-apa padaku. Dan aku berjanji padanya bahwa aku akan kembali hidup-hidup. Yesike bergumam. Bab 443. Atlantis, sebelah barat kota. Yesike memimpin 3 tim melewati jalan-jalan dan gang-gang, secepat angin. Sekarang dia semakin yakin bahwa prajurit-prajurit itu tidak normal. Bukan saja mereka tidak akan mati, tetapi mereka juga tidak merasa lelah. Selama pertempuran, Yesike juga dengan tajam menemukan bahwa para prajurit ini tampaknya tidak memiliki rasa sakit. Anggota tim Yesike umumnya tidak kuat. Kebanyakan dari mereka adalah tentara bayaran dan pembunuh, dan sedikit yang merupakan pembudidaya. Tidak mengherankan jika Koga Kawako berpikir seperti itu sebelumnya. Jika Yesike tidak datang menjadi pemimpin tim, mereka mungkin akan menjadi orang pertama yang mati. Koga Kawako mempelajari ninjutsu keluarga sejak kecil, dan menguasainya dengan sempurna. Dia bisa mengkloning dirinya sendiri dan menjadi tidak terlihat. Dengan operasinya yang dahsyat, dia berhasil menerobos pengawalan beberapa tim prajurit dalam sekejap mata. Kogagawa, pergilah ke depan dan lihat situasinya. Yesike memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti. Kenapa aku? Koga Kawako sedikit tidak yakin. Di masa lalu, dia hanya mengandalkan statusnya sebagai wanita tertua di Koga, tidak ada seorang pun kecuali para tetua keluarga yang berani memerintahnya. Bahkan sekarang, dia masih mempertahankan kesombongan yang tidak dapat disembunyikan, atau lebih tepatnya, dandisme. Bagaimana kalau hanya karena kamu jago menghilang? Apakah itu alasan yang cukup? Yesike berkata sambil tersenyum. Jika dia ingat dengan benar, Kawako seharusnya baru berusia 19 tahun. Tampaknya Raja Ninja tua Koga Ikro sangat memanjakannya. Kali ini dia mungkin mengizinkannya datang ke reruntuhan untuk uji coba, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu orang-orang besar ini. Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Koga Kawako menyipitkan matanya yang berbentuk almond sedikit, dan sedikit niat membunuh terpancar di wajahnya. Sekarang aku kaptennya, dan apakah kamu yakin punya kemampuan untuk membunuhku? Yesike tersenyum tipis. Beraninya kau meremehkanku. Mata Koga Kawako melebar, seperti anak kucing yang bulunya berdiri tegak. Dia sangat berbakat dan telah dibesarkan dengan hati-hati oleh keluarga Koga sejak dia masih kecil. Dia bisa menguasai ninjutsu yang orang lain pelajari dengan susah payah, tetapi dia bisa melakukannya dengan mudah. Kamu masih saja nakal, apakah kamu punya kehidupan yang harus kamu jalani? Yesike mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan menghisapnya dengan ringan. Tentu saja. Aku membunuh seseorang saat aku berusia 15 tahun. Haha, benar juga. Dia membunuh seseorang saat berusia 15 tahun, 3 tahun lebih awal dariku. Yesike berkata dengan ringan. Upacara kedewasaan Koga Kawako adalah mengakhiri hidup seseorang dengan tangannya sendiri. Ini adalah tradisi keluarga Koga. Itu hanya pengintaian. Aku akan menunjukkannya padamu sekarang. Koga Kawako mendengus dingin, mengeluarkan 2 belati dari pinggangnya, mengetukkan jari kakinya dengan ringan, dan menghilang di jalan seperti embusan angin. Anak kecil yang manis. Yesike menatap bayangan yang menjauh dan perlahan menjentikkan puntung rokok. Benarkah? Dia hanya dewa utama. Apa hebatnya dia? Apakah dia bisa sekuat kakek? Koga Kawako terbaring di atap, masih bergumam tentang Yesike. Meskipun Koga Kawako manja dan sombong, sebagai seorang ninja, mematuhi perintah adalah prinsip dasarnya. Saat dia pergi, Koga Ikro secara khusus mengatakan kepadanya bahwa jika dia bertemu Hades, dia harus mengendalikan emosinya, memperlakukannya dengan sopan, dan tidak menyinggung perasaannya.
Lupakan saja, orang itu sangat sok suci. Jika dia tidak menunjukkan kekuatannya, dia akan memandang rendah keluarga Koga kita. Koga Kawako tiba-tiba melompat turun dari atap. Di depannya ada tim patroli yang terdiri dari 10 orang. Ini kesempatan bagus bagiku untuk menguji senjata pemberian kakekku. Koga Kawako mengeluarkan belati hitam dan ungu dari pinggangnya. Bahkan di bawah sinar matahari, belati itu masih memancarkan cahaya ungu hitam. Bunuh dia. Kapten patroli terkemuka melihatnya dan segera memerintahkan serangan. Kau pikir kau bisa membunuhku hanya dengan beberapa gerakan ini? Koga Kawako mendengus dingin, lalu menggerakkan tubuhnya dan melesat keluar bagaikan bayangan. Jalanan yang lebar memungkinkannya menggunakan keterampilan bertarungnya secara ekstrim. Hanya setelah beberapa putaran, beberapa tanda darah muncul di leher para prajurit. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa para prajurit ini tidak memiliki semangat juang yang tidak dapat dihancurkan seperti Xingtian tanpa kepala sebelumnya. Mereka tergeletak diam di tanah, tidak bergerak. Semenit kemudian, para prajurit berubah menjadi mayat busuk dan mereka benar-benar mati. Pedang Kitetsu yang diberikan kakekku memang kuat. Koga Kawako mengungkapkan ekspresi bangga. Pisau tajam di tangannya halus dan memantulkan cahaya, tanpa noda darah. Penyusup, bunuh di tempat. Pada saat ini, beberapa tim tentara bersenjata bergegas keluar dari kedua ujung jalan dan menerkam ke arah Koga Kawako. Mencari kematian. Ada kilatan dingin di mata Koga Kawako. Dia memainkan Kitetsu di tangannya, tidak takut dengan kepungan prajurit. Dengan satu tebasan pisau, 3 kepala jatuh ke tanah. Keterampilan pisau Kawako sangat cepat, dan bahkan meninggalkan jejak. Keluarga Koga sangat ketat dalam melatih keturunan langsung mereka, dan ditambah dengan semangat ninja, tidaklah berlebihan jika pelatihan tersebut digambarkan sebagai penyiksaan. Dalam sekejap mata, puluhan prajurit tumbang. Koga Kawako sangat lincah sehingga serangan biasa tidak dapat melukainya sama sekali. Formasi perisai, kelilingi dia. Seorang perwira menghunus pedang panjangnya dan berteriak keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara getaran ritmis datang dari tanah. Chuanzi memandang dari jauh dan melihat sederetan perisai berjejer, menghalangi pintu masuk jalan dan perlahan-lahan maju. Koga Kawako menggenggam erat Kitetsu dan menebas perisai besar itu, tetapi belati itu memang agak dingin dibandingkan dengan perisai utuh. Kawako berusaha sekuat tenaga untuk menerobos, tetapi ditahan dengan kuat oleh formasi perisai. Semua pasukan, maju ke depan. Petugas itu melanjutkan perintahnya. Ini adalah formasi perisai Legiun Romawi tradisional, yang sangat efektif di jalan lurus seperti jalan raya. Tentara bergerak maju selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit menekan jangkauan kegiatan Chuanzi. Pemanah, tembak. Tiba-tiba, semua perisai diturunkan, dan puluhan anak panah yang tersembunyi di bawahnya diarahkan dengan dingin ke Koga Kawako. Brengsek. Hampir mengandalkan insting, Chuanzi menghindar ke arah kotak di belakangnya. Semua anak panah mengenai papan kayu. Chuanzi tiba-tiba membuka matanya dan anak panah es itu berada tepat di depannya, hanya beberapa inci jauhnya. Koga Kawako menggunakan tenaga dalamnya untuk mendorong kotak kayu itu keluar, mengenai beberapa prajurit sekaligus. Dia tidak bodoh, dan dia pasti akan mati jika terus berjuang seperti ini. Tembak dia dengan anak panah. Petugas itu memerintahkan. Chuanzi merasakan hawa dingin di hatinya. Dia sudah berada di depan anak panah itu dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ledakan. Tiba-tiba kepulan asap meledak di tempat kejadian dan para prajurit kehilangan sasarannya dalam sekejap. Kawako terkejut, lalu dia merasakan ada tangan besar yang menopang pinggangnya. Siapa yang menyelamatkannya? Hei, bisakah kamu bangun sebentar? Yesuke melepas kain hitam yang menutupi wajahnya dan dengan lembut menepuk wajah kecil Chuanzi. Kenapa kamu? Chuanzi berseru kaget setelah melihat siapa yang datang, dan mencondongkan tubuh ke depan. Yesuke tidak bisa menghindar tepat waktu dan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, tetapi tangan besarnya seperti menyentuh benda lembut. Bab 444. Koga Kawako tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak keras, dan menggunakan kedua tangannya untuk menarik tangan kotor Yesuke. Jangan berteriak. Yesuke tanpa sadar menutup mulutnya dengan tangannya. Ada tentara yang berpatroli di bawah. Sejujurnya, dia tidak bermaksud melakukannya. Tangan itu tadi diletakkan di dada Chuanzi karena suatu alasan yang tidak diketahui. Meski hanya sesaat, dia tetap merasa sangat tersentuh. Benar saja, masih ada kesenjangan tertentu antara ukuran seorang gadis kecil dan seorang wanita dewasa. Apa kamu gila? Ada banyak orang di sana.
Yesike meraung dengan suara rendah. Kau gangster besar. Koga Kawako tiba-tiba menjadi murka, berjuang keras untuk melepaskan diri dari lengan Yesike, merentangkan tangan kanannya ke pinggangnya, dan menggenggam Kitetsu di tangannya. Wow! Yesike tiba-tiba melangkah mundur, dan bayangan pisau melewati alisnya. Chuanzi serius. Aku akan membunuhmu. Memanfaatkan momen ketika Yesike bersandar, Chuanzi tiba-tiba berdiri, memegang Gishe di depannya, dan berkata dengan kejam dengan matanya yang seperti obor. Chuanzi, tenanglah. Ini kecelakaan. Jangan terlalu bersemangat. Sebelum Yesike bisa menyelesaikan kata-katanya, Chuanzi bergegas maju lagi, melambaikan Guiche di tangannya seperti ular emas yang menari. Yesike hanya bisa menghindar semampunya. Di satu sisi, dia harus menghindari Guiche, dan di sisi lain, dia harus memperlambat gerakannya sebanyak mungkin untuk mencegah prajurit di bawah menyadarinya. Yesike berada dalam dilema. Koga Kawako adalah penerus sekolah ninja Koga di negara kepulauan tersebut dan memiliki status khusus. Yesike tidak ingin menyakitinya. Kalau tidak, dengan kekuatannya, bahkan jika Kawako membawa 2 pedang Kitetsu lagi, dia pasti bukan lawannya. Cukup, apakah kamu sudah cukup repot? Yesike mengambil langkah cepat dan melintas di belakang Chuanzi. Dia menggenggam erat pergelangan tangan kanan Chuanzi dengan satu tangan dan langsung mencengkeram tubuh Chuanzi dengan tangan lainnya, menaklukkannya dalam sekali gerakan. Lepaskan aku. Sebelum Chuanzi bisa menyelesaikan kutukannya, sebuah tangan besar menutup mulutnya. Ada tentara di bawah. Yesike mendekatkan mulutnya ke telinga Chuanzi dan berbisik. Dong, dong, dong. Terdengar suara langkah kaki berirama dari lantai bawah. Tentara patroli datang lagi. 10 menit kemudian. Kedua lelaki itu duduk di sudut, Chuanzi menatap Yesike dengan ekspresi ganas di wajahnya, membuatnya tidak tahu harus melihat kemana. Dia tidak ragu bahwa, yaksa kecil, ini akan tiba-tiba menyerangnya dan mengeluarkan Gishe di tangannya untuk membuatnya merinding. Maaf, saya ceroboh tadi. Diam. Chuanzi berteriak dengan kasar. Di bawah tatapan Yesike, dia perlahan melepas rompi kecil di tubuhnya. Tubuhnya ditutupi perban di lengan, perut, dada, dan punggungnya. Tubuh bagian atas Chuanzi dibungkus seperti mumi. Terutama perban di dada, Yesike tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, tidak heran rasanya agak kecil sekarang. Jangan lihat aku, dasar mesum. Percaya atau tidak, aku akan mencungkil bola matamu. Chuanzi menunjukkan ekspresi garang, melotot ke arah Yesike, dan membetulkan perbannya. Mengapa kamu mengenakan perban ini? Setelah waktu yang lama, Chuanzi akhirnya tenang. Yesike menatap tubuhnya yang dipenuhi perban dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada luka di bawahnya. Chuanzi meliriknya dan berkata dengan suara dingin. Yesike menghirup udara dingin. Seluruh tubuhnya ditutupi perban. Mungkinkah dia penuh luka? Yesike tidak akan cukup bodoh untuk menanyakan pertanyaan ini padanya. Tampaknya gadis kecil ini, yang baru berusia 19 tahun, sangat menderita. Bagaimana dengan perban di dada? Itu bukan luka, kan? Kamu. Ini untuk mengikat bra. Di keluarga kami, ninja wanita tidak pernah diunggulkan, jadi aku harus lebih serius daripada anak laki-laki itu dalam segala hal yang kulakukan. Koga Kawako berkata dengan dingin. Yesike mendesah diam-diam. Tak heran jika ia berpakaian seperti tomboy dengan gaya netral. Ternyata ini alasannya. Harus dikatakan bahwa dia terlihat sangat heroik dengan perban yang dikenakannya. Sepertinya kamu bekerja sangat keras. Yesike mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan menghisapnya dengan tenang. Ya, karena aku ingin mengejar kekuatan yang lebih besar. Koga Kawako mengangguk dengan tegas. Lalu mengapa kamu menginginkan kekuatan yang lebih besar? Yesike bertanya balik. Hanya dengan kekuatan aku bisa keluar dari masalah-masalah itu dan berdiri di puncak. Kekuatan hanya akan mendatangkan lebih banyak masalah. Yesike tersenyum pahit dan menghisap rokoknya dalam-dalam. Apa katamu? Keinginan untuk menjadi kuat adalah akar dari segalanya. Kekuatan yang lebih besar hanya akan mendatangkan masalah yang lebih besar. Yesike sepertinya menghela nafas. Dia juga mendambakan kekuatan sebelumnya. Tidak seperti mereka yang mengejar puncak, dia hanya ingin menggunakan kekuatannya untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Kemudian, ia mengalahkan satu demi satu lawan, dan baru kemudian ia menyadari bahwa ia telah menjadi Pluto. Sekarang dia telah menjadi dewa utama, apakah masalah-masalah itu hilang? Tentu saja, dan setiap musuh lebih kuat dari sebelumnya. Yesike bisa memahami Chuanzi. Dia adalah orang yang sangat kompetitif.
Karena jenis kelaminnya, dia selalu memperlakukan dirinya sendiri dengan kasar. Dalam mengejar kekuatan yang lebih besar, dia bersedia terluka. Tidak mungkin, hanya orang yang kuat yang menjadi kuat, dan hanya orang kuat yang tidak takut pada masalah. Koga Kawako terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dengan keras. Mengejar kekuatan adalah keyakinan hidupnya, tetapi sekarang seseorang mengemukakan pandangan yang sepenuhnya berlawanan, yang tidak dapat diterimanya. Saya bertemu seorang gadis di kota pelabuhan Huaxia. Dia sangat berbakat, tetapi ayahnya tidak mengizinkannya berlatih. Saya sangat iri padanya. Dia memiliki seorang ayah yang sangat mencintainya. Yesike menghisap rokoknya dalam-dalam dan berkata dengan ringan. Dia memikirkan Suhan. Faktanya, dia sangat mirip dengan Chuanzi. Dia memiliki bakat yang sangat tinggi, keluarga yang kaya, dan hati yang menolak mengakui kekalahan. Tetapi sikap ayah mereka terhadap kultivasi mereka sangat berbeda. Begitulah buruknya sifat kalian orang Tionghoa yang suka menghindari kesulitan, ditambah lagi sikap memanjakan orang tua kalian yang membabi buta, hanya akan perlahan menggerogoti motivasi hati kalian. Koga Kawako jelas-jelas tidak menerima teori Yesike dan meremehkannya. Apa yang dikatakan Yesike masuk akal. Apakah itu berarti apa yang dikatakan Chuanzi tentu salah? Tentu saja tidak. Kehidupan masa depan akan memberikan jawaban siapa yang benar dan siapa yang salah. Apakah belati di tanganmu, Kitetsu? Yesike menunjuk pisau di pinggang Chuanzi dan bertanya dengan ringan. Penglihatanmu bagus sekali. Ini adalah harta yang diberikan kakekku kepadaku. Itu memang harta karun. Itu benar-benar bisa membunuh para prajurit mayat hidup. Yesike sedikit heran. Dia melihatnya dengan jelas tadi. Chuanzi menggunakan Guiche untuk membunuh beberapa prajurit. Ada roh jahat di dalam Guiche yang dapat melahap jiwa. Kata Chuanzi ringan. Yesike teringat bahwa Aphrodite berkata bahwa para prajurit itu abadi karena roh jahat mereka masih ada. Jika Guiche benar-benar bisa melahap jiwa, maka tidak mengherankan jika dia membunuh prajurit-prajurit ini. Bab 445. Bisakah kamu memperlihatkannya padaku? Yesike mengulurkan tangannya, ingin melihat Kitetsu legendaris ini. Tidak, ini pemberian kakekku. Aku tidak bisa memberikannya kepada orang luar. Koga Kawako menatapnya dengan curiga, menggelengkan kepalanya seperti anak kecil yang waspada, lalu memasukkan Kitetsu ke dalam ikat pinggangnya. Tampaknya dia masih memiliki beberapa keraguan, dan itu tidak mengherankan. Dia tidak bodoh. Mustahil baginya untuk bermurah hati menyerahkan senjata penyelamat nyawa kepada orang asing yang baru dikenalnya kurang dari 24 jam. Meskipun orang asing ini baru saja menyelamatkannya. Kamu cukup berhati-hati. Tidak apa-apa. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Kamu mungkin akan membutuhkannya di masa mendatang. Yesike tersenyum. Dia masih menyimpan Dark Blade di cincin penyimpanannya. Dia tentu saja tidak akan merebut Guiche milik Chuanzi. Ini bukan gayanya. Saya pikir Anda tidak jauh berbeda dari mereka. Setelah waktu yang lama, Chuanzi berkata dengan ringan. Mereka, siapa mereka? Yesike bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau tahu, orang-orang di dunia bawah tanah. Chuanzi memalingkan kepalanya. Dia merasa bahwa Yesike sedang mengajukan pertanyaan meskipun dia sudah mengetahui jawabannya. Apa bedanya? Yesike bertanya sambil tersenyum. Aku juga tidak bisa menjelaskannya, aku hanya merasa kamu orang yang aneh. Koga Kawako menggaruk kepalanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Yang lain datang ke reruntuhan untuk mencari harta karun, tapi kalian di Istana Dunia Bawah tidak mencari harta karun sama sekali. Jika aku bilang aku datang ke sini untuk mencari seseorang, apakah kau akan mempercayainya? Yesike tersenyum tipis. Apakah kau berbicara tentang Dewi Bulan? Chuanzi sebelumnya menyebutkan bahwa orang-orang di luar telah menyebutkan bahwa Yesike datang ke reruntuhan kali ini untuk mencari jejak Dewi Bulan. Anda benar. Wanita Yuesen itu membunuh pamanku. Aku ingin membalas dendam padanya. Saat Jiqian disebutkan, Chuanzi tampak sangat marah, memamerkan gigi dan cakarnya, seolah-olah dia telah melihat pembunuh ayahnya. Apakah Anda berbicara tentang apa yang terjadi tahun lalu? Yesike berkata dengan dingin. Tahun lalu, Paman Koga Kawako, Koga Jiro, tidak tahu apakah dia lebih berani atau apa, tetapi dia tanpa alasan menggoda Dewi Bulan dan bahkan mengancam bahwa jika dia tidak mau, dia akan memaksanya. Alhasil, sebelum Yesike sempat menunjukkan kekuatannya, Jiqian mengambil inisiatif untuk membunuh Koga Jiro yang jahil itu, dan memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Kematiannya sungguh tragis. Jiqian bahkan mengirimkan kepalanya kembali ke keluarga Koga.
Konon keluarga Koga hampir murka karena kejadian ini dan bersumpah akan membunuh Jikian untuk melampiaskan amarahnya, namun berkat kekuatan sang dewa utama, mereka sudah siap bergerak, namun belum bertindak terang-terangan. Pamanmu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Kematiannya tidak dapat dihindari, Yesike berkata dengan dingin. Siapapun yang ingin mendapatkan wanitanya harus mempertimbangkan apakah ia mampu menahan amarah Yesike. Aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu. Kehormatan keluarga Koga tidak dapat dinodai oleh siapapun. Koga Kawako balas mengumpat, tangannya masih memegang kitetsu di pinggangnya, dengan sedikit niat untuk mengambil tindakan. Perilaku pamanmu adalah penghujatan kehormatan yang sesungguhnya. Jika pamanmu benar-benar berani melakukan ini, aku akan menghancurkannya menjadi abu bahkan jika Dewi Bulan tidak harus membunuhnya. Yesike perlahan berdiri. Nada suaranya ringan, tetapi tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Udara tampaknya dipenuhi bau darah yang menyengat. Chuanzi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tiba-tiba dia merasa bahwa laki-laki di depannya menjadi begitu menakutkan, bagaikan utusan dari neraka. Dia mengerti mengapa orang-orang di dunia bawah tanah begitu takut pada Yesike. Dan aku akan menguburkan keluarga Kogamu bersamamu. Tak seorang pun akan dibiarkan hidup, dan semua orang dalam keluarga akan gelisah. Yesike berkata dengan suara dingin, memancarkan kekuatan internal yang kuat yang membuat Chuanzi merasa tercekik. Dia merasa bahwa kekuatan internal dalam tubuhnya ditekan olehnya dan hampir tidak dapat digunakan. Setelah Yesike pergi, Koga Kawako menghela napas panjang lega. Aura menyesakkan di udara akhirnya menghilang, dan keringat dingin mulai muncul di dahinya. Pada malam hari, Yesike memimpin beberapa orang dari 3 tim dan perlahan menyelinap di jalan. Seperti yang diduga, begitu malam tiba, prajurit yang bertugas di siang hari menghilang dan digantikan oleh prajurit jaga malam. Secara alami, mereka semua adalah pasukan bersenjata Atlantis, tetapi melalui pertempuran dengan kedua kelompok tersebut, Yesike jelas merasakan bahwa kekuatan prajurit jaga malam sedikit lebih rendah daripada prajurit siang hari. Dalam hal pembagian tanggung jawab, prajurit jaga malam bertugas untuk berpatroli di kota pada malam hari, sedangkan prajurit siang bertugas untuk merebut kota dan bertempur di medan perang, dan mereka adalah veteran yang telah mengalami banyak pertempuran. Bocah, kau mendengarkan. Pada saat ini, Yesike merasakan suatu suara datang dari dalam pikirannya. Itu suara roh pedang. Daohun, itu kamu. Kamu sangat pendiam akhir-akhir ini. Yesike sangat terkejut. Sejak terakhir kali di Gangcheng, Daohun tampaknya kehilangan kontak dan menghilang ke laut. Terakhir kali aku membantumu mengalahkan Lian Mo di laboratorium Gangcheng, aku terluka parah dan tak sadarkan diri. Butuh waktu lama bagiku untuk pulih. Roh pedang nampaknya sedang mengeluh. Terakhir kali dia bertarung dengan Lian Mo, Yesike menyerap energi dari sepotong besar batu aneh dan menderita penyakit cinta iblis untuk mengendalikan pedang neter. Meskipun dia membunuh Lian Mo, dia juga terluka parah. Lukai musuh sebanyak 1000 dan kehilangan 800 darimu sendiri. Saya merasakan energi yang kuat di dekat sini. Sekarang ikuti arah yang saya tunjukkan. Saya merasa ini adalah harta karun. Daohun berkata dengan cemas. Benarkah? Mengapa aku tidak merasakannya? Omong kosong, kamu masih muda, jangan banyak bicara. Yesike mengikuti arahan roh pedang, berbelok ke kiri dan ke kanan. Ketiga tim di belakangnya juga penasaran dengan apa yang dilakukan Pluto. Hades, hati-hati. Tiba-tiba, Koga Kawako berteriak, dan Yesike tiba-tiba menoleh. Bayangan pisau melintas di hidungnya, dan cahaya keemasan menyambar. Yesike tiba-tiba mundur beberapa langkah. Seseorang benar-benar menyerang mereka. Cahaya keemasan itu menghilang, dan sebuah pedang emas besar tertancap di tanah. Sosok wanita perlahan berjalan keluar, dan semua orang akhirnya melihat wajah orang tersebut. Athena, kenapa kamu? Yesike tidak dapat menahan diri untuk berkata, dia terkejut mengapa Athena juga ada di sini. Itu sebenarnya Valkyrie. Aku tidak menyangka dia ada di sini juga. Ya, dia ada di sini juga. Titik. Hah, kamu juga tidak ada di sini. Kenapa aku tidak boleh ikut? Athena mencabut pedang emasnya dari tanah, berjalan di depan Yesike, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sini? Di mana orang-orang dari Istana Hades? Kenapa aku tidak bisa melihat satu pun dari mereka? Baiklah, ini cerita yang panjang. Mari kita cari tempat bersembunyi dulu. Yesike selalu tidak berdaya menghadapi Athena. Dia secara tidak sengaja melihatnya sedang mandi di pedalaman pegunungan dan hutan.
Dia tidak menyangka wanita ini akan begitu paranoid dan bersikeras agar Ye Shike menikahinya, kalau tidak, dia akan mengambil nyawanya. Bersambung.